Saya akan tunjukkan kepada masyarakat Situbondo, Bang Ipul tidak hanya berani melaporkan, tapi Bang Ipul akan menghadapi ketika dia dilaporkan. Karena ini konsekuensi dari seorang pejuang. Ya. Pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo, dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Kembali lagi bersama saya Bang Don, Ketua Forum S1. Pada acara Cangkruan kali ini kita akan membahas tentang datang atau mangkirkah Bang Ipul dari undangan Polda Jatim. Nah, namun sebelum kita membahasnya, saya akan coba sapa satu persatu. Di samping saya ini yang pakai baju coklat ya. Nah, ini ada ketua atau kepala tim cyber makar, ada Bang Hafiz. Siapa dulu dong, Bang? Oke, selamat malam, Bang. Malam, ya. Oke, selamat malam. Selamat menonton di channel Bang Don King. Salam pemakar. Salam. Ya. Dan di sebelah ujung sana, ya, yang pakai kaos putih ini, ya, ada Bang Iwan, ya. Dia adalah dirut dari Putra Mandiri. Monggo Bang, sapa dulu Bang. Oke, hai. Selamat malam dan salam pemakar. Salam. Wah, ada hai-hainya ya ternyata ya. Oke. Dan di samping Bang Iwan ada Wakil Ketua Umum dari Garda Pemuda Sakera, Bang Fatoni. Monggo Bang. Siap, oke guys. Buat para sahabat-sahabat pecinta keadilan di Kabupaten Situbondo, sahabat-sahabat netizen di Kabupaten Situbondo, dan sahabat-sahabat pecinta tim pemangkar. Tetap semangat dan salam pemangkar. Salam. Dan di samping saya ini, persis di sebelah saya, yang malam ini memakai kaos hitam, entah ini ada ada maknanya ya. Nanti kita coba saya tanya ya. Ada Bang Ipul, Ketua Umum dari Garda Pemuda Sakera. Ini pakai reda salin mulai kelihatan banyak tamu. Oh, bukan karena ada makna Bang ya? Bukan karena ada makna pakai kaos hitam kan? Bukan. Jadi dari tadi setelah dari proyek pulang ada tamu, sehingga akhirnya tidak salin. Gitu. Jadi harap dipermaklum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, agar kita bersemangat malam ini, ya, maka kita harus mengucapkan salam penyemangat. Salam pemangkar. Salam. Mantap. Ya, gitu ya, ya. Ini kita ingin pertanyakan gitu loh. Nah, kira-kira hadir enggak nanti ini? begitu ya, mangkir Bang atau Don, ya? hadir betul? Tapi pertanyaannya begini, pertanyaannya ini ya. Ini kalau saya lihat judul kan seakan-akan di Bang Ipul saja. Siap. Nah, kalau di Bang Ipul nanti saya akan ngomong di endingnya bagaimana saya akan menambah undangan ini. Perlu diketahui bahwa ini juga ujian untuk kalian juga dong. Benar. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Iya. Ya. Karena undangan ini juga tidak hanya kepada Bang Ipul, tapi kepada tim-tim pemangkar, tim-tim yang berani mengatakan itu benar, dan salah, itu salah. Siap. Ya, siap. Tim yang selalu mengatakan kebenaran dan kejujuran dan juga selalu membuktikan apa yang dibicarakan. Nah, ya. Tapi ini kan masyarakat perlu tahu juga nantinya. Siap, Betul. Nah, maka betul. paling amannya, paling enaknya dulu ya. Siap. Ya, harus tunggu dulu ya sampai nanti ya. Karena ketika kita membuat sebuah putusan itu kan harus ada prakata dulu. Ya. Ada pertimbangannya. Ya. Sebelum masuk kepada memutuskan. Ya. Memperhatikan, Menimbang kalau dia itu ya, kalau saya baca surat SK itu menimbang, memperhatikan. Nah, kan gitu toh. Iya, betul. Tapi ini saya pikir juga untuk tim pemangkar sendiri kali ini harus melihat. Karena apa? Karena saya sebagai ikonnya,
Siap. saya sebagai leadernya ini juga harus memberikan contoh kepada anak buahnya. Betul nggak? Betul. Iya Betul, toh. Bang Tung, ya. Ini beban juga untuk saya, Bang Don. Oh, Iya. bebannya di mana, Bang? Ya beban kan otomatis kan. Karena saya harus memberikan contoh kepada Contoh, anak buah iya. saya. Sebagai pimpinan ya. Iya. Iya, iya. Karena apa? Karena anak buah saya beda dengan anak buah kumpulan dari orang-orang yang berbentuk manusia. Siap. Gini maksud saya. Ada berbentuk manusia. Dan seperti yang dikatakan oleh beberapa, Siap. Bang Ipul adalah bukan tipe yang menutupi. Ya. Ya. Jangan ngomong mau berangkat dulu ya. Iya. Tapi Bang Ipul bukan tipe orang yang menutupi ketika ada surat datang. Ketika ada surat datang. Ya, Ya. makanya kemarin ada orang yang menyerupai manusia mengatakan bahwa mangkir, dapat panggilan, mangkir. Ini bukan undangan, ini panggilan. Ya. Jadi artinya begini, biar saya wakilin Bang Don ya, Ya. bahwa yang pertama hari ini sekitar pukul berapa tadi? Tadi habis maghrib, Pak. Habis maghrib, Gimana? Jam 18.00 Jam lah ya. 18 ya. Kisaran itulah ya. saya dikabarin oleh Pak Waka bahwa kita itu mendapatkan undangan dari Polda Jatim. Polda Jatim. Nah, gitu loh. Terkait dengan laporan Lilur, Tidur, ya. ya, laporan Lilur. Di mana di dalamnya Lilur menuduh kita itu melakukan atau melanggar pasal 372 378 yaitu penipuan dan penggelapan. Ya. Nah, Iya. ya toh? Betul. Nah, itu yang pertama dulu. Jadi jangan khawatir gitu loh. Saya akan ngomong, saya akan ngomong apa adanya. Siap. Nah, tapi tiba-tiba ada orang yang mengatakan kita sudah pernah dipanggil dan mangkir gitu loh. Ya. Tapi ini tidak akan punya rasa malu. Gitu. Intinya bahwa hari ini kita mendapatkan undangan dari Polda, Siap. ya. Padahal dalam satu uploadan dari akun, ya, itu ini bukan undangan lagi loh, ini panggilan. Maka baca dengan jelas yang saya foto langsung tadi. Siap. Iya. Ya, di akun saya. Iya, bengalan lain, Pak. Iya. Iya. Gitu ya. Iya, itu kan bengalan. Ya, maaf lain. Iya. Atau Jujur aja kita atau berusaha jangan-jangan jujur. dia memang tidak tahu panggilan atau undangan gitu. Mungkin. Karena orang kalau menyerupai manusia ini kan kadang-kadang bingungkan memang. Gitu loh. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalau masalah tahu atau tidak tahu Bang Dot itu masih sifat manusia. Tapi kalau tidak punya rasa malu, ini beda. Ya. Iya. Di sini adalah undangan yang sifatnya adalah Konfidensial. konfidensial, permintaan keterangan. Ya. Ya. Bedanya dengan panggilan, Siap. ya Bang Don ya, dan Pak Waka, di sini akan jelas dia dimintai keterangan sebagai apa. Itu bedanya. Jadi agar masyarakat ini paham. Siap. Ya. Yang manusia, yang ya itu paham, gitu loh. Di sini akan tertera dia diambil keterangannya untuk apa. Ya. Dia dimintai keterangannya untuk apa, dan di bawah sendiri di sini itu akan ada keterangan tentang pasal. Jika tidak datang maka pasal itu yang akan diterapkan. Itu bedanya antara undangan dengan panggilan. Begitu Bang Don, gitu loh ya. Ya. Nah, seperti yang selalu saya katakan, Bang Ipul tidak akan pernah mengecap apa yang diomongkan. Bahwa Bang Ipul pernah saya mengomongkan ya, bahwa undangan itu sesungguhnya adalah hal positif yang harus betul-betul dimanfaatkan. Karena di sanalah kita memiliki waktu untuk kita itu bisa melakukan pembantahan. Siap. Ya, Ya. Iya, Pak. nah, itu yang saya kasih tahu kepada warga. Jadi ini untuk masyarakat Situbondo, terutama tim pemangkar harus memahami ini dulu. Nah, gitu loh. Dan ini hanya akan dilakukan oleh orang-orang pemberani, bukan orang-orang banci. Ya. Gitu loh. Kalau orang-orang banci itu ya mungkin jiwanya banci, ya kerdil ya mungkin tidak datang. Tapi bagi saya, ini saya sarankan kepada masyarakat Situbondo dan masyarakat Indonesia bahwa ini adalah kesempatan kita memberikan klarifikasi. Dan ini adalah memang konsekuensi resiko dari pejuang-pejuang keadilan. Ya. Siap. Ya, Betul. Ya. ini resiko dari pejuang-pejuang keadilan.
Akan banyak, Bang Don. Akan banyak hantaman-hantaman yang berupa laporan dan yang lain-lain, fitnahan dan yang lain-lain kepada pejuang-pejuang. Iya, iya. Ya, keadilan. Betul ya? Betul, Ya, betul. betul. Oh, itu akan banyak nantinya. Maka jangan takut. Ketika kita sudah punya keyakinan bahwa kita ini akan ya toh, Siap. akan dibantu oleh masyarakat dengan doa-doanya, jangan pernah takut. Siap. Iya, Nah, iya. orang takut ini kan karena tidak yakin dan kurang rasa percaya diri saja. Karena apa? Karena yang tahu tentang perilaku kita adalah kita sendiri, Siap. bukan orang Iya, lain. iya. Begitu, Bang Don? Iya. Artinya Bang Ipul akan memanfaatkan undangan ini. Yang pasti, Bang Don, saya tidak pernah mengecap tidak pernah menjilat apa yang pernah saya katakan. Ketika saya menyarankan dan itu terjadi pada diri saya tidak melakukan, itu adalah pukulan telak untuk saya. Bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan itu kepada anak buah saya? Ya. Bagaimana itu saya bisa mempertanggungjawabkan kepada keluarga saya, anak turun saya, Siap. kepada masyarakat kalau saya sendiri menjilat dari apa yang Ya. dilakukan? Karena apa? Silakan lihat Bang Ipul dalam perjalanannya, pernah nggak Bang Ipul gedabrus? Ya. Pernah nggak ketika saya menjanjikan besok saya akan demo, saya menggagalkan demo tersebut? Tidak. Iya kan? Ya. Ya. Ketika kita tidak diberi kesempatan untuk bicara secara baik-baik, saya kan demo. Iya, iya, iya. Prinsipnya adalah betul adanya kita ini mendapatkan undangan. Sekali lagi saya katakan bahwa GP Sakera itu belum pernah mendapatkan panggilan. Bang Ipul belum pernah mendapatkan panggilan seperti yang dituduhkan oleh beberapa akun yang Ya. memang menjadi apa itu namanya pengekor dari orang tersebut ya. Iya, iya, iya. Gitu ya. Iya. Nah, saya perlu penjelaskan Bang Don. Apakah bisa dari panggilan menjadi undangan? Bisa nggak? Dari Sudah pernah dipanggil, tiba-tiba berikutnya undangan, bisa nggak? Nggak bisa betul. Kenapa? Statusnya, ya, karena statusnya itu kan dari panggilan itu kan biasanya kan mendekati entah itu saksi, Nah, fakta. tidak atau- bisa. Artinya, ketika kita sudah pernah mendapatkan surat panggilan, itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Ya. Ya, ketika sudah tahap penyidikan itu namanya panggilan. Ini agar tahu lah masyarakat Iya, iya, Situbondo ya. Dan itu tidak mungkin atret ke undangan. Siap. Karena di undangan itu tahapannya adalah masih tahap penyelidikan. Ya. Nah, gitu loh. Maka ketika ada orang yang memfitnah kami, kita mendapatkan panggilan dan kita mangkir. Nah, ini yang juga ingin saya pertanyakan. Laporan yang kemudian itu dilaporkan lah ya. 378 dan 372. Iya. Penggelapan dan penipuan gitu loh. Nah, maka mungkin masyarakat akan banyak bertanya, apakah iya sih gitu loh, Bang Ipul melakukan penggelapan dan penipuan ini gitu loh. Dan mungkin apa nanti yang akan memang jika itu tidak benar, apa yang akan menjadi bantahan gitu loh, Bang. Oh iya, yang pasti begini, setiap warga negara berhak ya mempunyai hak untuk bisa melapor atau melakukan pengaduan. Itu yang penting yang pertama. Yang kedua adalah mereka itu juga harus memiliki bukti-bukti ketika kita mau melaporkan. Ya. Setidaknya ada bukti awal. Betul ya? Ada bukti awal. Lah bukti awal ini, Bang Don, saya katakan lagi, Ya. bukti awal atau bukti petunjuk, Bang Don, itu belum tentu nanti menjadi alat. Alat bukti. Tapi untuk laporan bukti awal atau bukti petunjuk itu dibutuhkan. Nah, jadi agar masyarakat juga memahami kan begitu ya, Bang Don ya. Ya, betul. Yang kedua adalah kita harus mengetahui pasal apa yang akan diterapkan. Diterapkan ya. Gitu loh. Di sini saya akan bahas di pasal 378, 372. 378 dengan 372 ini intinya delik aduan. Di mana yang melaporkan adalah orang yang merasa. Ya, siap. Ya toh? Ya. Nah, tapi saya akan bicara secara singkat saja. Ya. Maka masyarakat Situbondo ya, yang pertama harus mengetahui bagaimana agar kita itu bisa melaporkan seseorang dan itu bisa berakhir hingga nanti ke pengadilan. Maka unsur utamanya, Bang Don, ya, unsur utamanya itu harus ada yang dirugikan dulu. Karena ini delik. Ya, ya. 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 Unsur yang pertama itu harus unsur yang dirugikan. Harus ada yang dirugikan. Nah, bahasa dirugikan itu ada dua modelnya. Ya. Siap. Bahasa yang pertama, dia dirugikan ketika ada seseorang yang menjanjikan.
namun ternyata itu tidak benar adanya. Ya, Iya. nah itu dirugikan. Iya. Yang kedua adalah ketika kita itu berhadapan dengan orang, ya kata intinya, kata dasarnya adalah untuk di pasal ini adalah bujuk rayu. Apakah ada orang lain yang ingin membujuk kita? Dengan segala kemampuan yang dia miliki, dia ngomong untuk mendapatkan sesuatu yang pada saat itu masih dikuasai oleh orang yang diajak ngomong. Sehingga dengan rayuan yang diberikan, bujukan yang diberikan, ya, itu akhirnya orang tersebut memberikan. Nah, itu masuk di dalam penguasaan. Akhirnya barang tersebut masuk di dalam penguasaan orang yang membujuk atau mau menipu. Iya. Iya. Jadi bedanya di pencurian di situ. Iya. Dan ini ternyata barang yang ada di kita atau sesuatu yang ada di barang di kita ini akhirnya ini tidak sesuai dengan apa yang dibujuk rayukan. Nah, gitu loh. Iya. Paham Bang Don ya? Iya. Jadi di situ intinya. Poinnya. Poinnya ya. Poinnya. Lah, jadi teman-teman harus pahami bahwa ketika kita bicara tentang 378, 372 ini ada unsurnya, yaitu unsur bujuk rayu. Ya Bang Don ya? Iya. Nah, tapi jangan sampai kita keliru dalam mengartikan itu. Paham maksud saya? Iya. Maksudnya gimana? Nah, ketika itu tidak ada bujuk rayu, dan kita mendapatkan sesuatu dari keinginan pribadi orang tersebut, Siap. maka itu ada dua hukum yang keluar. Apa itu? Yang pertama hibah, Hibah. yang kedua hadiah. Ketika tidak ada rasa sesuatu bujuk rayu. Ketika bujuk rayu itu tidak ada, otomatis bagaimana Pak itu? Maka unsur itu tidak ada dong. Ketika unsur itu tidak ada, efeknya bagaimana? Ya, kalau itu sudah kadung dilaporkan, ya efeknya polisi tidak akan bisa menindaklanjuti hal tersebut. Cuman kita harus bisa membuktikan. Makanya ketika kita dilaporkan, itu harus kita memiliki pembantahan. Lah, pembantahan itu apa pembantahannya? Terus kronologisnya itu apa? Karena ini nanti yang akan dirangkum oleh polisi dari ketika melakukan sebuah gelar. Ya. Gitu loh. Maka ketika ini nantinya, hati-hati nih, jangan sembarangan melaporkan, terutama untuk anak-anak. Maka kita juga harus memahami hukum perdata. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ini bisa jadi juga, ini kalau kita tidak memahami, maka ini akan terjadi pembauran. Saya ambilkan contoh begini. Ya, uang ini bisa masuk di dalam perdata. Bisa masuk di dalam pidana. Uang loh ya. Iya. Uang. Kalau saya ke Bang Don, saya pinjam uang dengan bahasa saya, Bang Don, saya mau pinjam uang dan akan saya kembalikan. Iya. Iya toh? Iya. Uang berpindah tanganlah kepada saya. Sama-sama uang. Iya toh? Saya mau pinjam uang Bang Don, nanti saya kembalikan. Tiba-tiba saya wan prestasi. Ingkar janji. Ingkar janji. janji. Yang kedua, sama-sama tidak dikembalikan ini. Saya bilang kepada Bang Don, ya, saya memiliki ake misalnya dulu ya. Ini yang sangat bagus Bang Don. Ini bagus kalau sampean pakai gini semuanya lah, harganya sekian Bang Don, dan ini sudah ditawar oleh orang sekian Bang Don. Ya. Terus berapa kamu punya harga? Karena trust. Karena bukan masalah trust, ini dua-duanya mengikat. Sama-sama ada di one prestasi yang pinjam di atas dengan yang di bawah ini. Karena kalau kita tidak percaya, gak mungkin kita memberikan pinjaman kan? Nah, ketika masuk di yang nomor 2 Bang Don, itu terus Bang Don akhirnya uangnya berpindah tangan kepada saya. Namun ternyata, ya toh? Namun ternyata ake ini tidak ada.
Uang tidak kembali, akik tidak ada. Sama-sama tidak kembali. Maka yang terakhir itu masuk dalam kasus Pidana. Jadi yang di atas tidak bisa dimasukkan ke dalam kasus pidana. Ini masuknya kasus perdata. Makanya kalau kita bicara 372, 378 itu tidak bisa kita jauh menganalisanya antara hukum perdata dan hukum pidana melalui unsur-unsur dan kejadian-kejadian yang ada. Paham, Bang? Iya, iya, iya. Jadi hati-hati. Iya. Ya, hati-hati. Enggak, saya hanya masih gambaran saja. Gitu loh. Iya, iya, iya. Ada orang juga yang dia tidak memberikan apapun dari dirinya. Ini juga bisa masuk di dalam unsur 3 dalam penipuannya ya. Iya. Misalnya begini. Bang Don kan anak buah saya di S1. Iya. Saya sebagai pembina S1. Ya. Iya. Terus saya bilang kepada Bang Don, Bang Don, ya, cari kontraan. Nanti saya ganti. Iya, iya. Semua unsurnya adalah trust, percaya. Percaya. Sudah dia Bang Don nyari, Bang Don. Sekaligus Bang Don carikan komputer. Paham? Siap. Iya. Iya. Akhirnya nggak urus Bang Don karena percaya. Bang Don akhirnya entah ngutang, entah jual apa, dia berusaha belikan. Karena itu juga menurut Bang Don, ini yang pertama adalah ini perintah atasan. Iya. Paham Bang Don? Paham. Akhirnya pertanyaannya, apakah saya sebagai pembina mengeluarkan uang untuk Bang Don? Nggak ngeluarkan. Belum, masih. Ini beda lagi di dalam hal penipuan yang di atas. Yang di atas mengeluarkan, ini tidak mengeluarkan. Lah, pertanyaannya adalah, apakah saya itu bisa masuk? Saya untuk menyuruh Bang Don, ya, Iya, betul. kira-kira kalau tidak saya rayu Bang Don untuk percaya memenuhi itu, kira-kira mau mengeluarkan enggak? Enggak. Nggak mau. Kenapa Bang Don mengeluarkan? Karena saya ini ngomong, tenang Bang Don. Saya bentar lagi akan dapat uang sekian. Saya akan ini coba bayang. Itu rayuan. Itulah rayuan yang menyebabkan orang lain itu menjadi berubah pikirannya sehingga dia percaya. Iya, iya. Nah, jadi paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi di situ rayuan unsurnya sudah dapat. Unsur-unsurnya ya. Ya, kan Iya. merayu kan? Iya, Iya. tujuh rayu. Hah? Iya. Paham enggak maksud saya? Rayuannya sudah dapat. Bahwa akhirnya Bang Don itu berupaya untuk mengikuti semua perintah dari pembinanya. Pembina. Saya sebagai pembinanya ini misalnya dulu. Iya. Tiba-tiba akhirnya Bang Don ini mempertanyakan. Terus uang yang saya keluarkan bagaimana Bang Ipul, pembina? Kan gitu toh. Iya. Gampang sudah. Nanti saja. Percaya lagi. Karena saya selalu ngomong, bentar, saya sebentar lagi akan dapat transferan. Bentar, sebentar lagi ini usaha ini gini. Percaya lagi dia. Disuruh lagi, ikut lagi. Kan gitu toh. Iya, iya. Nah, tapi apa yang dibelikan oleh Bang Don itu digunakan untuk tim S1. Semua menggunakan, bukan dimiliki pribadi oleh Bang Don loh ya. Siap. Iya. Paham maksud saya? Paham. Iya. Dimiliki oleh semuanya. Paham maksud saya? Paham. Iya. Iya. Lah, di dalam unsur penipuan dan penggelapan, di samping unsur-unsur yang saya sebutkan di atas, itu juga ada 2 poin. Menguntungkan dirinya sendiri maupun orang Orang Lain. lain. paham? Iya, iya, iya. Bang Don yang berkorban, ya, Siap. Ya, betul. yang menggunakan Hafiz. Ya. Siapa yang diuntungkan di sini? Hafiz. Hafiz. Menguntungkan orang lain, unsurnya sudah masuk. Karena di dalam KUHP, ini tidak harus dikatakan bahwa orang lain itu saudaranya. Orang lain ini kroninya. Orang lain ini apa? Yang penting itu sudah menguntungkan orang lain, tapi di sisi yang lain Bang Don dirugikan. Di situ unsur penipuannya sudah masuk. Iya, iya. Betul? Betul. Lah, apalagi kalau sampai suatu saat saya ketemu dengan rekanan, Ya, betul. ya, dan di Facebook mungkin saya katakan S1 itu milik saya. Saya yang mendirikan. Ya, Ya. karena keuntungan pribadi tidak harus berupa financial. Ya, kenapa? Karena di dalam 372, 378 yang perlu dipenuhi adalah hukumnya itu formil bukan material.
Iya. Ketemu dengan relasi, dia mengatakan ini pasukan saya, pasukan S1. Dia ngomong, apa yang terjadi? Setelah saya ketemu dengan relasi, dengan saya memperkenalkan pasukan saya dapat keuntungan ketika dia percaya bahwa saya memiliki anak buah yang hebat. Siap. Itu unsur terpenuhi. Sudah terpenuhi. Iya, paham. Ya. Makanya unsur-unsur itu harus betul-betul dipahami. Artinya begini, kenapa Bang Ipul ngomong seperti ini? Akan tidak hebat nantinya ketika saya tidak memberikan persiapan kepada mereka. Oh iya. Iya. Tentunya. Hah? Iya. Saya akan memberikan kesempatan kepada mereka, memikirkan kepada mereka sehingga mereka mulai ngotak-ngatik namanya kitab-kitab bahwa ini isyaroh dari Bang Ipul. Enggak lah. Iya. Ya, kalau saya mendadak terus dia tidak bisa melawan kan Ya. kasihan. Oh, Hah? iya. Betul Bang Hafiz? Iya. Ya, Lanjut pertandingan. Iya. Cek belum. Iya. tak seru. Harus ada perlawanan. Biar ada perlawanan. Jadi kan dia timnya banyak. Iya. Sekaligus Bukan, untuk bukan, menguji. bukan. Maka hati-hati ketika kita berstatement, ketika kita berkuar-kuar, ketika kita berjanji, ya, kalau itu tidak bisa kita tepati. Tapi kalau sudah bisa kita tepati, maka berjanjilah. Siap. Jangan menggunakan filsafat, jangan menggunakan falsafah, ya. Janji adalah hutang. Kalau berhutang berjanjilah. Boleh. Nah, ini yang terjadi pada kita. Iya, Gitu ya. Dijanjiin terus minggu depan, bulan depan. Nah, itu juga nanti unsur-unsurnya harus kita penuhi Bang Don. Nah, salah satunya adalah ya toh, Ya tuh. itu ada penugasan. Penugasannya adalah kepada adiknya. Nah, jadi adiknya harus kita dudukkan juga nanti di sana untuk memberikan keterangan ketika kita yang akan melaporkan itu. Ya, maka biar ada Iya. persiapan. Iya. Kenapa? Karena semua WA itu tersimpan rapi di saya karena saya tidak pernah menghapus namanya WA. Ya, Iya. ada adiknya yang diperintahkan, Siap. ya kan? Ya, ini berarti. Saya disuruh berhubungan dengan adiknya untuk mendapatkan uang yang sudah kita keluarkan tadi. Nah, adiknya juga ada jawaban-jawaban. Adiknya ini jujur. Saya suka dengan adiknya ini. Dengan adiknya ini saya suka. Adiknya jujur. Memang Sapa Tarangan ini kadang-kadang hasilnya tidak sama. Iya. Dan semua WA-nya sudah ada di saya dan sudah saya screen-nya. Siap, Tapi siap. untuk langkah kedua. Nah, Siap. saya ujilah. Nah, mereka melaporkan kita uji. Kita diuji dan kita juga kita akan menguji mereka. iya. Apakah mereka mampu atau tidak. Balik nguji. Nah, gitu ya. Iya, Tapi iya. faktanya adalah kita bergembira seperti ini karena apa? Karena satu, gitu loh. Kita bergerak ini hanya dengan kejujuran. Kalau sudah kita jujur, kita nyantai. Kita akan bicara apa adanya nanti di depan penyidik. Kebalikannya, nanti apakah kamu jujur atau tidak. Iya toh? Iya. Nah, jadi itu nanti hanya perlawanan. Tapi ini belum menelanjangi, Pak Tony. Siap. Ini menelanjangi. Tapi yang intinya begini. Sekali lagi saya tegaskan, kita adalah tim pemangkar. Iya. Kita ini banyak musuh. Musuh yang anti pemangkar. Siap. Musuh orang-orang yang dolim. Musuh orang-orang yang sering bohong. Musuh orang-orang yang sering carpak. Maka ini adalah bentuk dari pengujian kita. Hal yang ini dilakukan. Maka kita harus siap. Nggak ada istilah kita tidak siap. Yang penting adalah satu, kita jujur. Ya. Kita melakukan apa adanya. Iya. Iya toh? Ya. Nah, serta bukti-bukti yang kuat. Nah, pertanyaannya begini. Iya. Iya toh? Kenapa Pak Ketum kok tidak menghapus? Bahkan kalau arsipnya tidak boleh sampai hilang kan? Iya. Karena saya tahu orang ini. Ketika saya itu ditunjuk menjadi ketum GP Sakera, iya toh? Siap. Tiba-tiba saya ditugaskan juga untuk mengawal laporan dari mantan pembina saya terhadap Amir, Iya. mantan anak buahnya di Polres, saya kawal ke sana. Ternyata yang dilaporkan itu adalah demo yang berbayar dan dianggap Bang Amir menggelapkan. Saya tertawa. Loh, apanya yang digelapkan ini? Gitu loh. Lah, dari sanalah saya bisa berpikir bahwa suatu saat saya akan diperlakukan yang sama. Maka itu saya
Iya, persiapkan. Dia nyuruh apa, WA-nya ada, kwitansinya ada. Iya. Demikian pula ketika saya nagih tidak membayar, sudah saya siapkan semua. Bagaimana dia merayu saya cari kontrakan yang bagus. Ada. Ya. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dia sudah melakukan kesalahan dengan menyuruh saya mengawal laporannya. Dari sanalah saya bisa membaca bahwa suatu saat ketika GP Sakera itu besar, gerakan perlawanan Situbondo itu besar, ini pasti terjadi. Sama dengan dulu, ketika Bang Amir itu bisa membesarkan namanya gerakan yang didahului, yang digano dengan Lilur, ya Amir akhirnya diperlakukan seperti itu. Maka itulah yang saya antisipasi. Ya. Ya. Siap. Hah? Siap. Begitu ya? Ya, Maka saya tanyakan dulu. Ya. Bang Hafiz. Bang Hafiz kan dapat undangan ini. Siap, dapat. Ya. Datang atau tidak? Atau sebelum begini, sebelum seperti itu. Dapat undangan? Dapat. Dapat undangan ya. Namanya siapa Bang Hafiz? Namanya Hafiz saja. Hafiz. Ya. Nama aslinya? Sesuai dengan KTP enggak itu? Nama tidak sesuai. Dan juga alamat juga salah. Nama salah, alamat salah. Ya. Dua-duanya salah ini. Bang Don, lihat Don. Bang Don. Oke. Punya Gitu loh. saya nama hanya Doni. Jadi tidak sesuai KTP juga. Tidak sama dengan KTP ya? Ya, tidak sama. Alamat? Alamat juga tidak sesuai KTP. Salah juga? Salah juga. Ya. Ya. Di mana alamatnya itu? Ini Kampung Tenggir Barat. Lopot. Lopot. Berarti bukan Doni yang dimaksud ya? Iya seharusnya. Iya toh? Iya. Nama salah, alamat salah. Iya. Oke, yang Bang Iwan. Sama. Tidak sama. Tidak sama, namanya Iwan? Iwan saja. Iwan saja. Padahal Iwan tidak sama dengan KTP ya. Alamat? Sama. Alamat ini Tenggir Barat RT 2. Kalau Pak Waka? Mungkin Ini- sama mungkin. ini. Tak sama juga. Ini jangan sambut saya. Fathoni maksud saya. Fathoni. Iya, Fathoni. Namanya Hai. Terus? Padahal di KTP saya Ahmad Fathoni. Nah, Oh. alamat. Alamat tuh santak jauh maksud saya Tongker waktu. Gitu ya? Iya, benar kecamatan ini saya. Iya, siapa dulu nanti, lihat dulu. Nah, ya itu. Nanti jangan KP Tenggir Barat RT 2. Oke. Ah, Yang saya Syaiful Bahri, ada yang tidak sama? ah. Raden Masnya tidak ada. Oh. Karena ada Raden Mas. Ya, Berarti tidak ada RM-nya di depan. Tidak ada RM-nya. Ya, ya. tidak ada ya. Ya, ya. Karena ada yang menggunakan Raden Mas hasil pemberian juga. Gitu. Iya, 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 Ada iya. tuh. Nah, kalau yang saya ini tepat. Tepat. Ya. Kalau Ya yang kan saya, public figure waktu. ntar dulu. Keliru. Alamat. Keliru. RT. Kelirunya di mana? RT-nya. Ah. Oke, berarti salah semua. Salah iya, semua. Salah semua. Iya, iya, iya. Ini saya mau tanya. Ah. Iya toh? Iya, iya. Bang Hafiz, Siap. datang nggak ini undangan? Karena salah loh. Ya, kalau saya datang. Kenapa alasannya datang? Ya, pengen membantah atas laporannya Lilur. Oke, Bang Don, Kalau saya datang. alasan. Datang karena sepengetahuan saya, ya kan, namanya undangan itu ya tidak harus sama, gitu loh. Artinya satu itu ya. Nah, Yang kedua, ya biar saya juga bisa memberikan keterangan di situ, gitu loh, Bang. kesempatannya. Kesempatan, ya. Bang Iwan, Pastilah. pasti datang ya? Saya lelaki. Oh iya. Lopa Kalau ya. nama Iwan, tengkir mas-mas di dia. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Lelaki. Siapa tuh? Kalau saya datang Pak tuh. Soalnya apa? Satu, saya menghormati penegak hukum. Jadi saya itu tidak mau memperluas penegak hukum karena penegak membantu hukum itu ya. tugasnya banyak. Ya. Iya. Toh kita ketika datang kita kasih ke identitas kok.
Baru ya? Iya, Ah. untuk diperbaiki karena ini masih undangan. Karena ini masih Undangan. undangan. Iya. Alhamdulillah Betul. ternyata teman-teman masih ingat ketika saya membahas tentang undangan dan Dan Panggilan. Nah, Ya. saya terima kasih yang pertama kepada teman-teman bahwa ternyata kalian tidak salah mencari mazhab. Memang ada kita ngomong ada yang sampai 4 kali undangan, 2-3 kali atau 4 kali. Yang pertama janji, tidak sama, namanya dirubah. Ini itu biasanya orang-orang pengecut. Ya, Ya, itu orang-orang yang hanya bisa ngomong tapi tadi kemaluan. Akhirnya mencari-cari alasan. Mencari sebab serta mencari Iya. alasan. Betul. Itu akhirnya. ciri-ciri orang Penakut, pengecut. Maka saya bangga dengan kalian. Tidak perlu kalian itu menjadi sosok yang paling piramid di atas, tapi kalian sudah punya keberanian untuk seperti itu. Kenapa? Kalian paham. Disitulah bedanya orang cerdas dan orang bodoh yang sok cerdas. Kopi. Maka kalau kalian itu berani datang, yang pertama saya berbangga. Saya bangga pada kalian. Makanya saya selalu ngomong, jangan bermusuhan dengan saya. Puncak pimpinan sana jangan bermusuhan dengan saya. Bermusuhan dengan anak buah saya. Belum tentu itu menang. Hah? Ya. Siap. Bermusuhan dengan Fatoni saja. Belum tentu menang. Karena Fatoni punya sejarah dulu berdebat di grup. Dia diblokir. Karena apa? Orang memblokir itu adalah orang yang tidak punya keberanian. Karena diblokir. Dan ini janjinya Bang Ipul, Ketum GP Sakera, pembina S1, pembina pemangkar. Ya. Ya, biar dicatat dengan baik. Surat undangan ini meskipun tidak sama dengan identitas saya, tapi saya yakin surat ini tertuju kepada saya. Dan saya dengan tim pemangkar itu adalah kesatria. Maka ini akan saya buat nilai tawar. Kalau bisa jangan terlalu lama. Saya minta dimajukan. Karena ini yang saya harapkan untuk melangkah ke berikutnya. Ya. Betul ya? Betul. Maka bagi kalian yang masih berpura-pura berani, belajar berani menghadapi. Bukan hanya berani melapor, tapi harus berani ketika kalian menjadi terlapor dengan memberikan keterangan dan pembantahan. Betul? Betul. Dan ini undangan ya. Ini undangan, silakan baca. Kenapa saya tidak tunjukkan gini? Karena di akun sudah saya buat. GP Sakera, tim pemangkar adalah pejuang-pejuang dan kesatria-kesatria. Bukan seorang pejuang yang cuman keluar-keluar dengan kerasnya tapi menggunakan rok yang dalamnya isinya. Saya juga tidak tahu. Ya. Ya, saya akan tunjukkan kepada masyarakat Situbondo. Bang Ipul tidak hanya berani melaporkan, tapi Bang Ipul akan menghadapi ketika dia dilaporkan. Karena ini konsekuensi dari seorang pejuang. Ya. Pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Pemangkar itu harus ada dalam jiwa kita. Betul? Betul. Itu jiwa kita. Jangan takut. Ya, Ya, siap. tidak ada alasan namanya tidak sama. Tidak ada alasan alamatnya tidak sama. Tapi kalau sudah berani. Ya. Ya, Siap. maka saya mohon doanya. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada doa. Saya mohon doanya kepada masyarakat Situbondo. Masyarakat Indonesia, doakan kami. Semoga kami bisa mendapatkan kesehatan sehingga kami bisa hadir dalam undangan yang sedang menyerang tim pemangkar. Ya. Mohon doanya juga kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, dan guru-guru kami. Karena doa kalian itu sangat berguna untuk kami. Keberanian kami tidak akan ada guna ketika kami sedang dalam posisi lemah atau sakit. Maka doakan kami sehat. Kami akan tunjukkan bahwa tim pemangkar bukan tim ecek-ecek. Tim pemangkar bukan tim kaleng-kaleng.
Dan tim pemangkar akan tunjukkan bahwa kita itu berani menghadapi apa yang sudah dituduhkan dan difitnahkan. Dan ingat, selanjutnya kita akan melihat apakah yang masih pakai rok akan dikeluarkan roknya menjadi katok pendek? Ya? Ataukah masih bangga dengan roknya sambil menari-nari seakan-akan orang yang hebat? Padahal aslinya, ya, terlalu banyak alasan karena ketakutannya. Maka berhenti berkuar-kuar. Ya, berhenti berkuar-kuar, berhenti menggaung-gaung, dan berhenti menggonggong-gonggong. Agar kita tidak malu bahwa ada orang yang seperti itu di tanah yang sangat saya cintai di Situbondo. Malu saya, munafik, anti korupsi, tapi bergaul dengan orang koruptor. Itu namanya munafik. Hanya otak-otak kosong yang bisa menerimanya. Tapi bagi kami, sekali kami anti korupsi, sekali kami menjadi jiwa pemangkar, jangankan berteman, jangankan bersahabat, mengenalnya pun kami malas. Apalagi sampai menggunakan uangnya, uang hasil korupsi untuk dibanggakan di Situbondo. Najis itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. salam pemangkar. Salam. Oke, ya. Jelas dan sudah kita dengarkan bersama bahwa Bang Ipul beserta tim pemangkar yang dilaporkan menyatakan bahwa siap hadir. Ya, karena ini siap hadir ke Polda Jatim karena ini adalah merupakan sebuah konsekuensi dari perjuangan. Dan untuk masyarakat Situbondo, masyarakat Indonesia, mohon doanya semoga kami diberikan kesehatan. Amin. Sehingga bisa menghadiri undangan dari Polda Jatim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam